kasih Pak Han, Pak Goklas, Pak Han, terima kasih. Nah, saya ucapkan selamat siang, shalom, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Nah, hari ini saya sharing sesuai materi yang disampaikan, dan saya kali ini belajar untuk mengajar ya, tidak berkhotbah, tapi mengajar. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya, dan juga Pak Han ya yang menemani, terima kasih Pak Han. Pak Goklas sama Pak Han juga yang sudah mengangkat ini ke atas, supaya kelihatan semua, Bu Ida dan teman-teman guru yang menjadi profetik hari ini. Nah, saya akan mengajar atau sharing tentang prinsip di dalam kasih Tuhan dan juga di dalam kita menjalani kehidupan di dalam kehidupan dunia ini. Menurut saya ini sangat penting, nanti silahkan kalau ada pertanyaan atau didiskusikan lebih lanjut ya, karena ini proses penggalian, kebetulan saja materinya sama dari materi kompak yang dari Tunas Bangsa, karena saya sedang merenungkan, menggeluti masalah ini. Nah, yaitu kita tahu bahwa di persoalan seluruh dunia, menurut Casey Carson adalah hubungan suami istri dan rumah tangga. Itu yang dari ratusan negara dia kunjungi, problemnya sama. Nah, peran Bapak itu tetap sama juga dimanapun, memberikan rasa aman. Karena itu tugas kita sebagai pengajar dan pendidik, ada bedanya antara pengajar dan pendidik ya, itu adalah juga memberikan rasa aman. Dan rasa aman itu bisa terjadi kalau kita sudah mengalami rasa aman itu. Supaya kita hidup olehnya. Dalam 1 Yohanes 4:18 dikatakan, di dalam kasih yang dari Bapa itu ada 3 ya di materi kita hari ini. Yang pertama, disebut kasih itu sumbernya dari Tuhan. Tuhan itulah sumber kasih. Di dalam 1 Yohanes 4:10 dikatakan, apakah kasih itu? Kasih itu adalah, dikatakan apa? Bukan manusia, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengasihi kita. Kalau sumbernya itu dari Allah, dan kita merasakan kasih Allah, maka barulah kita bisa mengasihi orang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Sumber ini dari Allah, tidak ada sumber lain. Kalau orang tidak pernah mengenal Allah, it is impossible they will love others. Because the source is nothing. Tidak ada sumber di dalam dirinya. There isn't source anything in his heart. Di dalam dirinya nggak mungkin ada sumber. Karena itu kalau satu-satunya kita di dalam kasih Bapa ya, di dalam kasih kebenaran itu di dalam kasih Bapa, maka kita harus berdasarkan sumbernya dari Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka di dunia ini isinya ya sangat kejam, nggak ada kasih. Kesempatan seluas-luasnya membalas dendam dan mengerikan. Karena itu penting sekali kita sebagai seorang pengajar, sebagai orang tua, untuk memiliki rasa aman, kita harus mengeluarkan kasih. Karena itu kita harus mengenal sang sumber kasih itu. Nggak ada sumber lain, kita tidak pernah memiliki. Manusia tidak pernah memiliki itu. Dunia membutuhkan kasih, Tuhan nggak tahu caranya. Dan ketika kita sadar kita menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus, dikasih dan dicintai, tiba-tiba dari ketika mengalir aliran-aliran kehidupan, itulah kasih. Kasih yang datangnya bukan dari kita, tetapi Kristus yang ada di dalam diri kita. Itu satu-satunya, Bapak Ibu. Karena itu, kita akan kecewa ketika berharap di dunia ini orang mengasihi kita. Yang ada di sana dendam, kebencian, dan lain-lain. Yang kedua, berbicara kasih ini di dalam materi kita,
itu disebut dengan unconditional ya. One way, satu arah. Apapun keadaan kita, kita ini dikasihi. Firman Tuhan berkata ketika engkau masih berdosa, dikasihi. Tuhan melupakan kesalahanmu. Tuhan menghapus dosamu. Semua itu berbicara kasih, kita tidak patut, tetapi kita menerima, itu disebut kasih karunia. Tetapi kasih itu adalah sumbernya dari Bapa dan satu arah, unconditional satu arah. One direction. Kita suka diajari, kasihlah Tuhan. Gitu ya. Tapi sebenarnya nggak bisa kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Kita belum menerima kasih Tuhan itu. Setelah kita menerima kasih Tuhan, ada kasih yang mengalir keluar. Itu baru bisa. Man cannot give what they do not have. Ketika kita tidak punya uang, ya orang minta uang tidak saya kasih. Karena memang tidak sanggup. Demikian juga kalau kita tidak menerima kasih sejati yang tanpa syarat. Jadi ini mesti diterima dulu. Kasih yang benar ini mesti diterima dulu di dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai guru-guru, sebagai pendidik anak-anak Tuhan, Kristen, ini yang harus kita miliki. Memiliki hubungan dengan Allah, merasakan kasih itu. Yang kedua apa? Mendapatkan kasih yang satu arah, apapun keadaan kita. Kawan-kawan, rekan sekerja, perhatikan baik-baik. Dia tidak bersyarat. Dia menerima engkau apa adanya. Seperti anak yang hilang, sebesar apapun kesalahan, nggak ditanya. Yang ada cuma satu, aku ingin mengasihimu anakku. Jadi ketika kita berpikir secara duniawi, dibawa dalam dimensi spiritual, kita akan kecewa, kita coba berkenan kepada Tuhan. Kita coba mengajukan prestasi, achievement kita kepada Tuhan. Tidak dihitung, karena firman Tuhan berkata, kita diselamatkan oleh iman. Bukan usahamu dan jangan bermegah. 2 Petrus 1 ayat 9. Kalau engkau enggak mengerti ini, engkau lupa dosamu sudah dihapuskan. Karena kesadaran ini adalah kesadaran yang hakiki, yang harus diterima di dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Nah, yang ketiga disebut di dalam materi kita ya, saya mengacu dari materi kita, materi yang disampaikan, yaitu ada memang direncanakan, intensional. Yesus memang merencanakan, menunjukkan kasihnya. Dia yang satu-satunya dari surga turun ke bumi untuk menebus kita. Bukan sebuah kecelakaan, bukan sebuah kebetulan, tapi dengan intensional, maka dia memberikan kasihnya pada kita. Nah, dalam dimensi spiritual ini, kalau kita sebagai orang-orang Kristen belum mengalami, nanti ketika kita menjalani kehidupan dunia, kita akan kaget, sangat kaget. Kenapa kehidupan dunia itu disebut dengan, kalau istilahnya ya kasih dunia, sebenarnya bukan kasih ya, kehidupan di dalam dunia. Hidup real, hidup di dunia. Nah ini sesuatu yang terpisah, nanti hasilnya juga terpisah. Nah, apakah kita sudah mengalami kasih yang benar ini? Sadar, sampai kapanpun kita diampuni, bukan oleh usaha kita. Sampai kapanpun kita dicintai Tuhan. Dia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Pada kita, dia ada hati Tuhan pada kita. Mimpi-mimpi Tuhan ada pada kita, semua kebaikan Tuhan dinyatakan. Nah, jangan lupa kita masih hidup di dunia, kata Rasul Paulus, kita menjalani kehidupan yang sama dengan dunia ini. Dunia ini tentu ada 3 yang disebutkan di materi kita, ditentukan oleh eksternal. Yang kedua, saya tulis langsung saja. Yang kedua, dikatakan apa? Transaksional. Yang ketiga mirip perkara rohani ya, sebenarnya disebut dengan ekspektasional atau harapan ya, berharap.
Kalau di dalam kitab Taurat diajarkan apa yang ingin orang lain perbuat bagimu, lakukan. Nah, itu sebenarnya dunia. Itu bersyarat. Kalau engkau ingin dihormati, hormati orang lain, itu bersyarat. Kalau engkau ingin disapa orang lain, sapa lebih dulu ya. Nah, dunia kasihnya berasal dari luar. Kalau engkau enggak cantik, enggak masuk hitungan. Kalau ikut Miss Universe. Kalau badanmu tidak seperti Adire, ikut binaraga, diketawain. Betul enggak? Bilang kiri kanan jangan ikut binaraga. Enggak one pack tapi six pack ya. Tapi enggak six pack tapi one pack, itu eksternal, sesuatu yang berbicara. Kalau engkau enggak kaya, ya enggak akan memilih engkau menjadi bendahara. Yang kedua, kasih di luar sana berbicara transaksional. Kalau engkau profesor, engkau guru besar, engkau punya penemuan, engkau memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan, gajimu tinggi. Kalau enggak, ya jangan mimpi, UMK sajalah. Tadi pagi saya lagi diskusi dengan kawan-kawan lulusan luar negeri, 3 gelar internasional, 2 di communication dan 1 di bidang IT, kerja di Indonesia gajinya UMK. Kenapa? Kamu belum membuktikan. Disinilah transaksional. Apapun transaksional di bumi ini. Bahkan kalau kita lihat Yesus pun seolah-olah transaksional ya, ditujukan ke bumi, karena dia turun ke bumi. Apa? Dia menggantikan kita. Kita yang harus dihukum, digantikan oleh Tuhan. Karena itu dimanapun kita akan berhadapan itu. Kemudian ini harapan. Nah, di dalam materi itu sangat bagus, kalau kita lahir di dunia tanpa mengenal kasih yang sejati itu, maka kita akan dihadapkan 3 hal yang saya renungkan ini luar biasa ya. Disebut nanti kita akan mengalami kalau kita nggak sadar akan hal ini, mengalami apa yang disebut dengan malu. Apa itu malu? Takut. Dan yang terakhir, rasa bersalah, rasa gagal. Kalau seseorang nggak mengenal kasih yang sejati, lahir di dunia, dia sudah tiap hari melihat seperti ini, maka di dalam dirinya potensi malu, saya kok nggak bisa ya, seperti yang lain. Kemudian apa? Dia mengalami ketakutan gagal, nggak mungkin saya bisa. Kemudian dia tidak mendapatkan mentor, dia memiliki rasa bersalah ketika dia gagal. Dan inilah isi dunia itu. Kita lahir dalam dimensi ini. Nah, ini tahap 1 yang saya mau sharingkan. Saya mau kawan-kawan semua memahami ini sungguh-sungguh, apakah kita sudah mengalami kebenaran pembaharuan. Dan ketika kita menjalani kehidupan di dunia nyata, alat ukurnya apa? Alat ukurnya tetap di dunia itu apa? Apa yang disebut dengan achievement-mu, pencapaianmu. Prestasimu, apakah hidupmu rata-rata atau engkau keluar dari rata-rata. Tetapi prinsip itu bukan prinsip yang menghasilkan malu, takut, rasa bersalah, rasa gagal, tetapi karena penerimaan Kristus. Nah itu beda sekali. Nah seringkali kekristenan mengecewakan dunia. Kenapa? Yuk jadi orang Kristen enak. Kalau ada masalah yang paling sulit, pekerjaan berat, terasa ringan. Kenapa? Ya, karena apa? Nggak usah dikerjakan. Bilang kiri kanan, seberat apapun pekerjaan yang berat, kalau tidak dikerjakan, terasa ringan. Ya. Apa? Lari berdoa, izin pelayanan. Ada lagi saya dapat hikmat baru, teman-teman saya ngajari gini. Pak, kalau kita datang ke pertemuan terlambat, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua jangan terulang, apa maksudnya? Jangan pulangnya terlambat, mesti pulang duluan. Apa artinya? Malas ya. Kita meremehkan pencapaian-pencapaian orang-orang yang di luar sana. Kita menjadi orang yang sebenarnya bebal
Nanti saya ceritakan di 2 Petrus 1. Orang pikir, kamu kaya tapi kamu nggak tahu Tuhan kan, saya tahu Tuhan. Oh kamu pinter, kami kan nggak ada gunanya, nggak kenal Tuhan. Itu bukan output yang Allah mau, tetapi itu kesombongan. Itu kita sadar, kita tidak sadar bahwa kita hidup di dunia yang isinya adalah transaksional. Karena itu kalau kita mau sukses menjadi garam dan terang, kalau visi gereja kita menjadi untuk membawa kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan, maka kita tidak bisa mengabaikan achievement-achievement di dunia itu. Tunggu dulu, maksudnya apa ini? Maksudnya ketika kita sadar dicintai Tuhan, saya diampuni dosanya, saya fokus, saya tidak mengingat-ingat kesalahan lagi, hal sulit-sulit, bukan tidak dikerjakan, itu bagian kita. Sehingga apa? Ketika atasan kita lihat kita, Pak, mau nggak kerjaan ini, yang lain nggak mau? Iya Pak, saya mau. Loh kok Bapak mau? Ya kan saya nak terang Pak. Loh Bapak belum pengalaman, saya punya Roh Kudus menolong. Bisa salah tapi saya izinkan saya mencoba. Yang sulit-sulit bagian kita. Kita produktif, kita kreatif, kita menciptakan sesuatu yang nggak ada. Sehingga kita dikenali. Minggu lalu di Komsel diskusi lucu. Ada orang Indonesia yang sekolah di Amerika seumur hidupnya sampai PhD dari Ohio State University. Orang Jawa, terus dia kerja di sebuah lembaga, dia cerita, Pak, saya ini kualifikasinya sama dengan yang lain. Tapi gara-gara saya orang Indonesia, digaji 1/4-nya, bully. Kita ketawa, mentertamakan nasib. Gitu ya? Iya, terus satu bilang gitu, Pak, saya ini orang Indonesia pinter Pak, semua kerjaan saya bisa. Orang Jepang kata dia, saya pulang di Jepang. Jepang itu cuma satu tugasnya, masang murah saja, nggak mau yang lain. Tapi gajinya 10 kali lipat saya. Kita ketawa, mempertawakan kebodohan kita. Saya pernah jadi direktur UNDP. Gaji saya punya asisten 4 orang dari luar negeri. Satu asisten saya gajinya 5 kali lipat saya. Direkturnya saya, staf saya lebih tinggi. Kenapa? Ketawa kita. Artinya ketika kita meremehkan dunia, maka kita menjadi malas kan lupa bahwa kita ini mesti juga menyadari selama hidup di dunia, ya kreatif. Kalau kita melayani Tuhan di gereja, lakukan dengan baik. Kita bekerja di sekolah, apa orang lain nggak bisa capai, saya capai. Bukan hanya sekedar, saya sudah dapat pekerjaan, that's all, itu kasih karunia. No, you cannot stop there. Even God want you to be number one, but in Christ, dengan kesadaran ini. Jadi kalau kita tidak membawa kesadaran ini, kita langsung terjun ke sini, nanti kita menjadi orang sombong. Sombong. Nggak serupa dengan Kristus. Bekerja keras mencapai pencapaian. Saya pernah memuridkan, mementor spiritual Arswendo Atmowiloto. Jadi kalau bicara mengenai TV, dia waktu itu jagoannya. Jangan ngomong apapun. Show me the result. Show me your rating. Tunjukkan ratingmu. Dunia akan lihat kamu itu siapa. Kalau ratingmu rendah, mau Kristen, mau doa 24 jam, you are useless. Kamu tidak dihitung, tidak ada artinya. Itulah hukum dunia. Jadi apa kawan-kawan? Kalau kita mau mencapai kebenaran, yaitu apa? Menjadi terang dan garam, kita harus ingat kita hidup di dunia. Pencapaian-pencapaian ini mesti dikejar. Kalau kita mau bisa berkomunikasi bahasa Inggris, ya belajar yang sungguh-sungguh supaya jadi ekspor. Bukan ikut-ikutan, pokoknya meramaikan. Kalau Anda ingin main musik, jadilah yang terbaik. Tetapi dengan semangat karena dicintai Tuhan, hasilnya adalah rendah hati. Makin kita hebat, makin rendah hati. Menjadi karakter Kristus, serupa dengan Kristus. 2
Dulu ada masa di mana kekristenan betul-betul dibenci oleh perusahaan. Kenapa? Dia bilang, paling nggak enak Pak ngerekrut orang Kristen. Alasannya apa? Yo, dikit-dikit pelayanan, dikit-dikit doa. Saya mengatakan doa, pelayanan itu urusan pribadi yang harus dilakukan. Saya tidak menganggap itu tidak penting. Tapi itu tidak boleh menjadi hambatan untuk mencapai apa yang disebut dengan qualification, achievement. 25 tahun kita jadi orang Kristen, jadi seorang guru, hanya number saja, angka saja. Masuk bagian statistik, tidak ada sesuatu yang diperbuat yang mencerminkan dia datang dari surga. Hikmatnya sama saja, itu saja, membosankan, menggosipkan orang, tidak ada kebaikan yang keluar dari diri kita. Yang ada justru menjelek-jelekan pencapaian dunia, kamu hebat tapi kamu gak kayak saya yang mengenal Kristus. So what mengenal Kristus kalau engkau tidak mampu membawa Kristus di dalam kehidupanmu, di dalam dunia yang sementara ini. Hubungan kita dengan Kristus sudah selesai, final. Kita diterima apapun keadaan kita. Tapi ketika kita menghadapi kehidupan di dalam sekolahan, ketika menghadapi kehidupan di dalam masyarakat, is your life telling about this? People cannot see your faith, but your action is talking about your faith. Ketika kita berani melangkah, melakukan sesuatu yang extraordinary, bukan ditambah diolok-olok. Oh kamu kerja keras, kamu gak mengandalkan Tuhan ya? Bukan, kerja keras dan mengandalkan Tuhan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai bukti kita mengandalkan Tuhan, kerja keras. Saya sungguh-sungguh. Saya mengatakan sungguh-sungguh supaya apa? Kehidupan kekristenan kita itu melihat orang benar ya. Tapi sekalipun kerja keras kita pun lebih capek dari orang lain. Datang lebih pagi, kalau kita di pelayanan berdoa paling banyak, disalah mengerti, apapun tapi tetap mengucap syukur. Itu jadi berkat. Dibandingkan gak pernah berdoa, disinggung sedikit marah-marah. Itu gak jadi berkat. Karena itu yang saya harus katakan dengan jujur di dalam tema kali ini, yang sangat menantang kita. Apakah kita mau menjadi garam dan terang? Memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi, tetapi outputnya rendah hati. Orang kan kagum dengan apa yang kita kerjakan, fokus. Enggak bergosip, diajak gosip dia bilang, sorry saya enggak punya waktu. Nah, fokus kita itu menghasilkan prestasi. Fokus kita menghasilkan achievement. Ada lagu baru yang dibuat, ada buku baru yang dibuat, ada pekerjaan-pekerjaan sekalipun, dan ada juga keuangan yang cukup. Bilang kiri kanan, aku tahu yang dimaksud. Jangan kita mengaku orang Kristen, tetapi kita tidak mengatur keuangan dengan baik, kemudian kita mengatakan, Tuhan gak memberkati saya. Wow, seumur hidup dalam pelayanan saya menemukan banyak hamba Tuhan yang mengklaim dirinya mencintai Tuhan, tapi hidupnya sampai akhirnya suffering dalam bidang keuangan. Ketika ditantang, apakah Tuhan tidak memberkati? Tuhan itu mengajarkan kita, menolong kita untuk sanggup bekerja lebih baik dari orang. Saya mau guru tunas bangsa, kehidupannya sederhana, simpel, tapi kalau bicara kualifikasi, guru matematikanya terbaik, dia bisa meneliti sampai detail. Guru BP-nya keren, urapan Tuhan nyata. Sehingga di luar sana membutuhkan tunas bangsa sebagai acuan. Dia balas semua sama. Kenapa? Ada sesuatu yang memang muncul dari sebuah hubungan yang nyata, penerimaan tanpa syarat ini. Dan ketika dia menjalani di dunia yang nyata, dia tidak merendahkan orang lain, tidak meremehkan, oh apa itu sekolah nggak mengenal Tuhan. Survei membuktikan negara-negara yang tidak mengenal Tuhan adalah negara yang korupsinya paling rendah. Loh, kok bisa gitu? Loh, itu fakta. Pengenalan akan Tuhan akan berhenti di dalam pengenalan akan Tuhan kalau kita memisahkan dengan kehidupan dunia. Karena itu di Alkitab berkata, tidak ada sekuler dan
rohani, semuanya sama. Engkau harus hidup di dunia, tetapi dengan prinsip engkau dikasih Tuhan. Sehingga apa? Ketika engkau difitnah, engkau nggak buang waktu. Engkau difitnah orang, wah Bapak, saya dengar gini-gini. Kamu yang dengar, saya nggak dengar. Udah. Saya diseminarkan, tapi saya nggak tahu, ya sudah, nggak usah dipikirin. Pak, Bapak diseminarkan loh ceritanya. Ya sudah, seminar aja. Saya enjoy hidup saya. Saya fokus produktif, saya fokus. Sebaik apapun kita, selalu ada yang tidak suka sama kita. Betul nggak? Jadi kenapa kita repot? Yang penting kita sadar, perbaiki diri. Terus punya pemimpin yang covering kita. Saya menutup dengan, untuk bahan diskusi ini masih men-challenge ya. Nanti silakan diperdalam, nanti kita bisa membahas ini di dalam yang tadi saya sebutkan. Kitab 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Bolehkah kita baca bergantian? Saya biar tidak bicara sendiri, tapi suaranya keras ya. 1 dibandingkan 30 atau 40 watt mana ya? Mulai dari Bapak Ibu dulu, ayat yang kelima, 2 Petrus 1 ayat kelima. 1, 2, 3. Belum? 2 Petrus 1 ayat 5. Sudah? Oke, saya kasih apa-apa. 1, 2, 3. Coba saya satu orang. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Iya, buta, picik, lupa dosanya, dosa-dosa yang dulu telah dihapuskan. Di kebalikannya, tentu sadar dosanya telah dihapuskan. Nah ini, jadi kita iman saja nggak cukup ayat ini. Oh aku penting beriman, enggak. Dikatakan apa? Tambahkan dengan kebajikan. Yuk berbuat baik itu. Dan setelah kebajikan apa? Pengetahuan, belajar. Jadi guru BP tidak update, jadi kepala sekolah tidak update terus, ya akan ketinggalan. Jadi Korea tidak pindah ke Tokyo. Ini bercanda aja, artinya men-challenge semuanya. Mau di Korea, mau apapun, ada di atas sana yang harus dicapai gitu. Tambahkan kepada iman itu kebajikan, setelah kebajikan apa? Pengetahuan, belajar. Ini clear ya, tulisannya Petrus ini nggak perlu penafsiran. Sangat clear. Ini tentu ya berguna bagi saya aja juga. Saya merasa umur di atas 55 dah. Saya bilang capek deh, sudah nggak mau capek apa-apa lagi. Salah, kata dia. Kemudian apa? Kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri itu ternyata ilmu yang tinggi. Kita tahu banyak, tapi kadang-kadang disuruh diam. Tahan ya. Harusnya ngomong, kita disuruh diam. Kita mungkin benar, tapi disalahkan. Diam dulu. Mau bela diri, diam. Itu penguasaan diri ya. Salah satu buah roh itu kan pengendalian diri. Hampir sama dengan penguasaan diri. Kemudian nggak hanya sekali-sekali, tekun menguasai diri. Lihat makanan sekalipun lapar, ditanya sudah makan belum? Belum ya. Jangan bilang sudah, tapi saya belum ingin makan di tempat ini. Jangan bohong, sudah makan? Sudah. Gitu. Itu orang Jawa, kayak saya. Suka, iya, munafik ya, hipokrit. Karena dilatih sama bapak saya, kamu kalau ditawari orang makan, belum 3 kali, jangan bilang mau. Kalau enggak kamu rakus. Jadi kalau ditawari pertama, ayo makan sini. Enggak, terima kasih, sudah kok. Makin lapar, di 2 kali,
Ayo toh bener ini. Sudah Pak, gitu. Kalau 3 kali, ayo sini disiapin. Oh baiklah, puji Tuhan karena dipaksa. Itu penguasaan diri ya. Kemudian tekun, terus lakukan. Kemudian apa? Kesalehan dan kasih akan sendiri meningkat. Dan yang menarik ya ayat ke-9. Ayat ke-8, jika kamu tidak melakukan ini, maka, dengar baik-baik, maka pengenalan akan Tuhan itu berhasil. Tidak gagal. Jadi nggak boleh loh diam diri. Udah, lihat dirinya, prestasinya biasa-biasa sama saja. Aku masih seperti yang dulu, niada niati, atau gelas-gelas pecah, ya kan? Lagu-lagu zaman saya nggak ngerti paham mereka. Seusia kita. Terus apa lagi? Nah, saya men-challenge kawan-kawan semua, guru-guru di Tunas Bangsa, karena saya yang pegang mic, puji Tuhan ya. Jadi saya boleh menyampaikan ini dengan to the point. Yuk, benahi hidup kita. Lakukan sesuatu tajam. Sehingga bukan hanya Tunas Bangsa yang membutuhkan kita, but the world, dunia sana. Apa yang Anda punya, excellent, original. Gue tidak takut